Hai, saya Rino Wicaksono. Saya seorang arsitek, perancang kawasan, dan juga perencana wilayah. Mohon bisa subscribe, likes, and comments. Saya akan selalu menanggapi semua komen dari Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bye. Pasal 21 ini menjadi dasar kami untuk otonomi tentang pembangunan anak ini selain Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah tentunya. Saya kira begitu, dan nanti setelah acara Wika baru kita break ya. Sekitar 40 cm, tinggi sekali untuk anak-anak berdiri di sini. Nah, nggak berdiri gini, nah gitu. Ini kan bahaya. Nah, ini kemungkinan untuk kena ini bisa. Nah, sebenarnya dia tidak boleh. Kita harusnya menempatkan satu area sendiri bagi mereka para kaki lima. Area ini itu harusnya sebagai tempat bermain di mana anak-anak bisa lari bebas. Ini sistem layout desain seperti ini membuat anak-anak tidak bisa berlari bebas. Dia tidak bisa berlari bebas. Jadi fungsinya jadi berkurang, nilainya berkurang gitu. Bagian juga yang sangat penting untuk edukasi terhadap anak-anak adalah tumbuhan. Kita melihat banyak tumbuhan di sini, tetapi tidak ada informasi mengenai tumbuhan itu. Nah, di dalam standarisasi kita itu diwajibkan. Itu merah tandanya artinya artinya harus ada, wajib bahwa setiap tumbuhan itu ada penjelasannya, nama latinnya, nama bahasa Indonesianya, dan nama lokalnya. Paling tidak itu apa, misalnya ini buah apa namanya, dan ada penjelasannya mengenai itu, sehingga anak-anak mendapatkan ilmu mengenai botani. Di sini dalam hal ini adalah tumbuhan-tumbuhan tegakan maupun tumbuhan-tumbuhan pendek seperti rumput atau semak. Nah, kemudian kalau kita dengar di sini ada suara radio karena memang di sini dihubungkan dengan satu stasiun radio, Pak. Nah, kurang bagusnya adalah materi-materi yang tidak cocok untuk anak-anak ikut terdengar. Nah, yang kami sarankan di dalam standar adalah musik diizinkan tetapi berisi lagu-lagu anak-anak. Lagu anak-anak, lagu wajib, lagu nasional, lagu kebangsaan. Jadi bukan siaran dari radio yang untuk konsumsi orang dewasa, bukan itu. Nah, jadi ada faktor biologi dan kemudian tanaman. Kita lihat di sana itu. Nah, tanaman itu juga harus dicek apakah dia berbahaya atau tidak bagi anak-anak. Nah, kemudian tanaman itu tidak perlu dipagari keras seperti itu, tapi bisa diberi space atau
jarak yang cukup atau dengan pagar yang lunak. Di dalam dokumen standarisasi yang kita buat itu harus dicantumkan, di-encourage atau didorong agar supaya tanaman endemik yang ditanam. Tanaman endemik itu artinya adalah tanaman lokal, asli. Jadi sehingga ruang bermain ini juga sebagai tempat konservasi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat tulisan ada untuk anak-anak, itu anak-anak usia berapa? Itu harus jelas zonanisasinya, pembagian ruangnya. Anak-anak 0 sampai 4 tahun misalnya, lalu 5 tahun sampai dengan 12 tahun, lalu kemudian 13 tahun sampai 16 tahun, atau sampai 18 tahun gitu. Jadi pembagian ruang itu juga harus ada. Perabot bermainnya bisa sama, tetapi ruangnya bisa berbeda supaya tidak rebutan. Dan sama-sama ayunan, tapi ayunan untuk anak-anak 3 tahun kan beda dengan ayunan untuk anak 18 tahun. Karena anak 18 tahun kan beratnya bisa sampai 100 kilo dan seterusnya.